Ketua kelas bisa dimulai. Teman-teman, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru, hormat gerak. Gerak. Oke, saya mulai pelajaran hari ini. Ananda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang. Siap. Sehat semuanya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Saya lihat ini 27 orang. Oke, silakan di-mute. Yang tidak, saya kalau gini ya aturannya, saat saya berbicara tolong di-mute. Saat kalian berbicara nanti boleh kalian nyalakan mic-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti ada sesi tanya jawab, silakan bertanya. Terus yang ketiga nanti ada sesi presentasi, silahkan presentasi, tidak apa-apa. Ya. Terus pada saat pembelajaran usahakan posisi badan tegak, tidak boleh sambil tiduran. Ya, Mas Andika, Mas Dika Pratama. Ya, tolong posisi duduknya tegak ya, jangan sambil tiduran. Oke, saya mulai pembelajaran hari ini. Kita mempelajari tentang survivor. Survivor. Kalian pernah mendengar survivor? Pernah, Pak. Pernah? Sudah pernah. Pernah melakukan aplikasi survivor? Pernah, Pak. Pernah. Pernah ya? Oke. Kalau sudah pernah, siapa yang belum pernah melakukan aplikasi survivor saat PKL? Sudah semua. Insya Allah sudah semua, Pak. Sudah semua ya. Yang belum saya kembalikan lagi ke tempat PKL. Ya. Oke. Karena kalian sudah pernah melakukan aplikasi survivor semuanya, ya, untuk materi pelajaran kali ini, nanti Pak Eko akan menekankan ke proses-prosesnya sesuai prosedur. Nah, karena Ananda semuanya kita latih sekolah di sini untuk menjadi mekanik yang profesional. Ya, paham ya? Paham. Paham. Siap, Oke, paham. kalau paham. Oke, kalau paham semua, saya mulai presentasinya. Aplikasi survivor ya, tujuan hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi survivor. Survivor itu apa saja jenisnya, terus selanjutnya survivor itu cara pengaplikasiannya bagaimana sesuai prosedur dengan benar. Dan juga kerusakan-kerusakan atau defect yang terjadi jika kesalahan pada saat survivor itu apa. Ya, nanti kita akan pelajari itu. Nah, Ananda semua, kemarin kita sudah mempelajari pendembulan. Ya, pendembulan. Ini mobil yang sudah dilakukan pendembulan. Ya. Ini mobil apa ini? Porsche. Hot Wheel, Pak. Ya. Hot Wheel. Toyota Cooper. Ya, mungkin ini pos ya. Ini kelihatannya tidak Mini Cooper. tidak ada lambangnya. Ya. Lightning McQueen. Oke, ya. Ini mobil yang sudah ditembul. Ya. Selanjutnya setelah proses pendembulan ini apa? Proses apa? Survivor.
surfacer, ya. Kira-kira surfacer ini langsung disemprotkan begitu saja, atau harus ada teknik-teknik tertentu untuk menyemprotkannya? Harus ada teknik-teknik tertentu. Ada teknik tertentu, ada Prosedurnya. Prosedurnya, Pak. ya, ya, agar nanti yang kita surfacer ya itu bisa mulus lagi seperti ini, ya. Jadi harus kita surfacer, ya, surfacer kita hasilnya harus rata, ya, agar kalau dicat, ya, dilakukan proses selanjutnya seperti mobil yang seperti ini, ya, seperti barunya, mulus, ya. Nah, ada beberapa defect yang bisa terjadi karena surfacernya tidak maksimal aplikasinya, ya. Yang pertama adalah pinhole, ya. Pinhole itu kesalahannya di pendempulan, ya, tetapi biasanya perbaikannya pada surfacer. Yang kedua adalah goresan-goresan. Pada saat setelah kita surfacer itu ada proses pengamplasan. Ya, pengamplasan itu nanti harus sesuai SOP, yaitu sampai ukuran amplas 800 atau bahkan 1000. Ya, kalau di bawah itu biasanya terlihat garis-garis goresan amplasnya. Nah, ini yang terpenting, ya. Surfacer itu memiliki fungsi adhesi, ya, atau daya lekat. Ya. Ya, pernah melihat mobil seperti ini terkelupas? Pernah. Catnya? Nggak pernah, Pak. Pernah, ya. Itu karena apa kira-kira? Surfacernya. Karena surfacernya. Ya, Karena suhu. karena suhu. Ya. Ya. Nah, itu tadi karena suhu tidak melekat dengan sempurna, karena kepanasan, ya. Nah, misal surfacer itu maksimal, ya, pada saat melakukan pengamplasan atau pada saat aplikasinya itu maksimal, dia akan tahan terhadap suhu, ya, tahan terhadap air, ya, jika prosedurnya maksimal. Tapi kalau prosedurnya tidak maksimal, maka bisa mengakibatkan defek seperti ini. Nah, defek itu tadi kita simpulkan karena prosedur yang tidak tepat. Ya, karena prosedur yang tidak tepat. Iya. Maka dari itu Ananda semua kita latih di sini nanti untuk prosedur-prosedur surfacer yang benar. Ya. Ananda semua saya akan membagi kelompok. Ya, kelompok pertama adalah absen 1 sampai 13, kelompok B adalah absen 14 sampai 26. Ya. Saya kasih permasalahan. Kelompok A itu bagaimana cara melakukan surfacer pada, oh ini panahnya tidak sesuai ya, pada engine hood. Engine hood tahu ya? Mana engine hood? Kap mesin. Kap Oh, mesin. kap mesin ya, pada kap mesin. Kap mesin. Ya, di situ terlihat kap mesinnya semuanya dilapisi dempul ya, dilapisi dempul. Iya. Nah, itu cara melakukan surfacer pada satu blok itu seperti apa? Untuk kelompok A. Untuk kelompok B, bagaimana cara mengaplikasikan surfacer pada fender? Fender tahu yang mana? Tahu, Pak. Tahu. Tahu, Pak. Yang di panah B, Pak. Yang B. Tahu. Ya, panah B. Ya, di panah B. Tahu. Perbedaannya dengan A itu adalah blok, kalau B itu adalah spot repair. Ya, spot repair adalah perbaikannya pada posisi tertentu saja. Yang rusak. Area yang rusak ya. Kalau ini Jadi berada di tertentu. depan saja. Yang fender bagian belakang dia tidak didempul. Nah, itu cara surfacernya bagaimana? Cara pengaplikasian surfacernya bagaimana? Ya, jelaskan menurut pengalaman saudara pada saat PKL ditambah ya, membaca handout ini.
ya, handout yang sudah saya bagikan pada Google Classroom. Ya, ditambah melihat video saya tentang cara-cara atau tentang langkah-langkah aplikasi Survesor. Ya, jadi Ananda nanti mendownload handout, membacanya, setelah itu melihat video, ya, setelah itu menyimpulkan, ya, terus ditulis pada Google Met. Classroom. Pak. Google Classroom. Oke. Begitu ya. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Kalau belum ada, belum. ya, silahkan Ananda melihat, membaca materi dulu, terus melihat video dulu, terus melakukan diskusi. Siap, Pak. Siap. Oke, terus satu Siap, jam Pak. kemudian, Siap. 1 jam kemudian kita bertemu lagi di Google Meet ini, di link yang sama. Oke, paham ya? Siap, Pak. Siap, Oke, terima kasih. Terima kasih. Siap. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bagaimana Anda semua sudah melaksanakan, sudah membaca handout-nya? Siap, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah melihat video saya? Sudah. Siap. Sudah, Pak. Sudah melakukan diskusi ya, ini saya pantau. Sudah melakukan diskusi. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, selanjutnya saya pantau aktif semua. Terima kasih ya. Ananda semuanya sangat semangat sekali dalam pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya presentasi. Presentasi silahkan kelompok A dulu. Absen 1 sampai 13. Yang mau presentasi siapa? Siap, saya, Pak. Siap, mana? Oke, yang sebentar. Oke, sudah. Mas Ahmad Said ya? Siap, iya, Pak. Iya. Silakan Mas Ahmad Said presentasi tentang proses aplikasi Survesor pada engine HUD tadi. Saya akan mempresentasikan Survesor pada kap mesin. Ya. Ya, 1. Bersihkan kap mesin dari kotoran atau debu menggunakan degreasing. Ya. 2. Siapkan alat dan bahan. Benar. 3. Lakukan masking pada bagian yang tidak di Survesor. Ya. 4. Lakukan penyemprotan pada panel yang akan di Survesor. Ya. 5. Pastikan Survesor rata pada panel. 6. Ya. Tunggu sampai Survesor kering. Yap. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Ya, saya dulu. Siang. Oke, terima kasih kelompok A ya. Tadi juga aktif di Google Classroom. Selanjutnya kelompok B yang mau presentasi siapa? Saya, Pak. Mas Erik. Oke, Mas Erik. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan pengaplikasian Survesor pada fender mobil. Yang pertama, Ya. proses caving pada area kerusakan sekitar 10 cm.
Setelah itu 10 cm. Ya. Setelah itu proses masking pada area yang sudah di scuffing. Setelah itu proses pembersihan area kerusakan dengan menyemprotkan udara, kemudian membersihkan dengan kain Kimtek dan degreaser. Kemudian Ya. dibersihkan dengan Teclote. Setelah itu proses pencampuran surfacer, thinner dan hardener dengan perbandingan 4:1. Setelah itu Ya. proses pengaplikasian surfacer pada fender yang telah dimasking tadi. Setelah itu ditunggu kering, kemudian masuk proses penggosokan dengan amplas grid 400, 600, dan 800. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan buat yang presentasi. Ore. Oke, terima kasih kepada yang sudah presentasi. Ya. Selanjutnya adalah kesimpulan ya dari saya tentang presentasi. Ya, bahwasanya bagus tadi semuanya dua kelompok sudah melakukan presentasi dengan baik. Kelompok B lebih detail. Ya, untuk kelompok B lebih detail. Terus kelompok A tadi tidak ada scuffingnya, kelompok B ada. Scuffing itu sangat penting. Kenapa penting? Karena scuffing itu nanti adalah bagian yang mau kita tempeli pada bagian yang mau kita tempeli surfacer. Jadi memang untuk kelompok A tadi mempresentasikan tidak ada scuffingnya, kelompok B mempresentasikan ada scuffingnya. Ya, ini benar karena untuk kelompok A itu sudah didempul semuanya. Nah, jadi semuanya sudah dilapisi dempul, jadi tidak perlu di scuffing. Tapi untuk kelompok B harus ada scuffing karena memang harus ada scuffing 10 cm karena untuk menempelnya surfacer itu nanti. Sebab kalau tidak ada scuffing nanti surfacernya tidak bisa menempel. Ya, benar ya? Ya. Untuk prosesnya tadi semuanya benar. Saya yakin Ananda semuanya sudah baca handout saya dan juga sudah melihat video saya. Ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Ada. Siapa, Mas? Saya Dika Ardana Yoga Pertama. Oke, Mas Dika Ardana. Saya catat dulu. Oke, Mas Dika. Kan itu, Pak, waktu saya men-surfacer atau epoxy terjadi lubang-lubang pada bagian plat atau bagian bumper dan lain sebagainya. Itu diakibatkan karena apa, Pak? Lubang-lubang atau lubang-lubang ya? Ya. Oke, ya sudah. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Mas Izul itu sambil ngapain ya? Jangan dicantolkan kepalanya loh itu nanti. Oke ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Dika ya. Jadi ada lubang-lubang ya. Defect yang seperti lubang-lubang itu ada dua. Satu lubang-lubang kecil yang seperti di awal tadi saya jelaskan itu adalah pinhole. Ya, pinhole itu jika pendembulan, proses pendembulan. Nah, dan itu ketahuannya biasanya pada saat setelah surfacer, ya, karena biasanya tukang dempul itu, walah, lubang kecil-kecil ini pasti bisa tertutup oleh surfacer. Jadi tidak saya perbaiki saat itu juga. Nah, itu biasanya tukang dempul seperti itu. Sehingga pinhole itu ketahuannya di surfacer. Ya. Pinhole itu bisa diatasi dengan cara dilakukan pendembulan setelah surfacer. Ya, biasanya
tukang survesor itu membawa dempul lackware atau yang sering disebut kombi, ya, atau yang disebut kombi, itu dilakukan aplikasi yang dempulnya seperti odol itu ya, pernah melihat dempul yang seperti odol? Ya, pernah. Nah, Pernah, Pak. itu dioleskan, nah itu dioleskan terus diratakan lagi, diamplas saat mengamplas surfacer itu biasanya. Terus yang kedua itu biasanya timbul namanya fish eye, ya. Fish eye itu mata ikan. Mata ikan itu karena ada minyak atau ada kotoran yang menempel pada bodi sebelum di surfacer. Nah, itulah pentingnya proses yang namanya proses ya, degressing ya. Decreasing. Ya, atau tadi ada yang ada yang menjawab cleaning degressing. Cleaning degressing itu untuk menyikat bodi ya, untuk menyikat debu, untuk menyikat air, untuk menyikat minyak ya. Jadi itu harus dihilangkan semua. Kalau itu masih ada nempel pada bodi terus kita surfacer, terjadi yang namanya Bintik-bintik. bintik-bintik atau namanya Bintik. defect ya, namanya defect. Ya, defect itu bisa bermacam-macam, bisa bintik-bintik itu tadi. Oke, itu ya. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan presentasi saya. Oke, untuk kita simpulkan, kalau terjadi pinhole, maka harus kita apakan? Dempul ulang. Jempol ulang. Dempul. Jempol ulang lagi. Lempar putih, Pak. Oke, siap. Namanya siapa tadi? Afif. Erik Restu. Afif Ma'ruf. Afif Ma'ruf. Oke, kalau terjadi defect karena goresan amplas seperti ini, ya, itu berarti kesalahan di mana? Gosokkan. Saat proses pengamplasan. Proses pengamplasan surfacer, ya. Surfacer, Pak. Proses pengamplasan surfacer itu menggunakan kertas amplas ukuran 400 sampai 800. 400 sampai 600, berapa? 800, 600, 800. 400, 600, 800. Ya, bahkan saya pernah ke industri itu bisa sampai 1000, khusus mobil yang catnya khusus. Ya, jadi kalau mobil yang catnya mahal itu sampai 1000. Oke, selanjutnya cat itu bisa terkelupas ya. Nah, ini jika tidak dikasih surfacer atau tidak dilakukan scraping. Oke, itu saja dari saya, Ananda semuanya. Ya. Untuk setelah ini, ya, Ananda semuanya mengisi soal yang sudah ada pada Google Classroom. Ya, ada soal pengetahuan, ada soal keterampilan. Ya, silakan diisi semua. Itu nanti akan menjadi nilai untuk Ananda semuanya. Nilai ulangan harian materi surfacer. Jika nanti ada nilai yang kurang, maka nanti akan saya umumkan terus melakukan remedi. Ya, linknya sudah tersedia pada Google Classroom. Yang terakhir ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Udah. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ketua kelas silahkan ditutup dengan berdoa seperti di awal tadi. Oke, selanjutnya ketua kelas silahkan. Teman-teman, karena proses pembelajaran kita sudah selesai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru, hormat gerak. Gerak. Oke, terima kasih Ananda semuanya telah bergabung pada kesempatan kali ini.
Kurang lebihnya dari Pak Eko, mohon maaf. Jika nanti ada sesuatu boleh ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua.